karena dia demi jabatan, dia bagaimana sih? Dia sebetulnya yang teror saya. Halo guys, kita jumpa lagi guys di channel bareng Erwin Panga. Jadi sekarang ini, hari ini kita ada jadwal, kita kedatangan tamu Ibu Tisha Ranani. Ibu Tisha Ranani ini seorang, bisa dibilang tokoh ini juga ya, tokoh Sulawesi Tenggara. Jejak langkah-langkahnya itu penuh dengan kontroversi di medsos gitu. Jadi kita pengen gali dia itu kesehariannya seperti apa, terus juga aktivitasnya dan lain-lain. Nah, nanti langsung aja kita ikutin terus ya channel bareng Erwin Panga. Assalamualaikum. Jadi ini usaha laundry nih Kak? Iya, laundry. Ini sudah berapa tahun Kak? Kurang lebih 10 tahun ya. Berarti alhamdulillah lancar ya Kak ya? Sangat lancar. Sangat lancar. Jadi ini salah satu bisnis sampingannya Kati. Kalau ini Kak? Oh ini jadi ceritanya, ada ceritanya ini sampai. Ya apa itu Kak? Ya. Saya kontrakan. Ya apa itu? Ini. Jadi ceritanya gini. Ini sebetulnya laundryku luas sampai di sebelah. Sampai di yang sebelah. Hanya tiba-tiba datang teman. Ya. Dia bilang teman. Ada temannya yang sudah harus jadi notaris. Iya betul. Tidak punya gedung, tidak punya ruangan. Kalau tidak, dalam seminggu sudah harus diabdian, tidak boleh lagi jadi notaris. Gelisah, mungkin dia tidak punya uang yang banyak buat sewa gedung. Terus ketemu saya bilang, berapa uangmu ada di situ? Berapa uangmu yang ada di situ? Terus dia kasih. Berarti Kati bantu ini kayak, oh berarti Kati saya langsung belah dua. Iya. Saya buatkan. Jadi uang waktu itu dikasih cuma 15 juta. Ya Katin. Saya pugar, terus pas harganya 15 juta. Berarti selain Katin ini kontroversi, beliau juga punya jiwa yang dermawan. Iya. Ya Katin ya? Iya, terus itu ada ayam. Nah, coba ayam lagi kita lihat. Ini sana dik Katin? Iya. Oh enak kalau di sana, sama beli saya kalau di sana. Ini kayak Kentucky dia rasanya. Sama beli saya Katin. Iya. Boy, pilih nih. Kita mau borong. Ya oke. Kita mau beli dulu ayamnya ini. Ayam di sana enak sih kalau saya sering beli kalau di sana. Jadi ini ayamnya seperti Kentucky. Harganya juga bagus. Harganya terjangkau. Ya kita borong dulu. Tuh. I'll ever need is a deeper connection that's leading me, and I'm lost in your love when you hold me. Just hold me, 'cause I don't wanna run from your heartbeat, no, 'cause I'm lost in your love. Ya, kita kembali lagi guys di channel bareng Erwin Panga. Sekarang kita kedatangan tamu luar biasa. Tamu yang penuh dengan kontroversi. Publik Kota Kendari pasti semua tahu sama beliau. Beliau adalah siapa Kak? Saya Tisha Ranani. Iya. Sebetulnya itu cuma nama Facebook. Nah, tapi Facebook. Rencana saya mau ganti nama menjadi Tisha Ranani. Diganti gimana Kak? Mau ganti pengadilan. Ganti pengadilan? Iya, karena kalau saya kasih sebut namaku, nama asliku, orang tidak begitu kenal. Dan gitu, ada samanya soalnya, sama dengan istri Bupati
kan namanya. Oh gitu kayak. Jadi jangan sampai saya yang naik, dia Iya, yang betul. terkenal. Karena dia sekarang sedang di dunia politik, Iya, dia jadi wakil dewan, anggota DPR dia, provinsi. Jadi ini beliau ini adalah sosok yang sangat terkenal di Kota Kendari dan juga beliau adalah salah satu public figure, ya Kak ya? Jadi kita sangat berterima kasih sama beliau sudah mau tampil di acara YouTube kami Kak, gitu. Kita terima kasih banyak. Ini kita mau tanya, ini Kartini kesibukannya apa saja Kak? Selain di medsos, kesibukan di rumah atau Di gimana rumah. usahanya ya? Kalau kesibukan yang lain cuma pergi paling apa sih, membantu orang. Misalkan kalau ada orang kayak beberapa hari ini Iya. ada orang yang mau diceraikan tanpa prosedur. Wah. Jadi saya bolak-balik. Gitu Itu Kak ya? pun jauh lagi di Konda sana. Terus ada lagi yang PSK ya. Iya. Orang Kendari bilang dia Oh. hamil. Kandungannya mau dibawa kemana? Jadi kita urus siapa yang mau ambil, siapa yang mau. Berarti- Pokoknya banyak kita urus. Berarti itu pekerjaannya itu kesibukan yang sosial juga itu Kak? Iya, dan tidak dibayar. Iya, betul itu. Uang kita keluar. Itu kita bantu memang orang-orang yang mungkin Bantu. tidak mampu ya Kak ya? Iya. Jadi semua orang tahu lah orangnya. Iya. Beliau ini berapi-api. Ya Kak ya? Jadi usahanya apa saja Kak sekarang? Saya usahaku laundry. Iya. Laundry ini sudah lama sebetulnya. Udah lama Kak ya? Iya, dan usaha itu saya tidak jalankan, yang jalankan justru mereka. Iya, Saya betul. cuma dapat gaji dari mereka. Iya. Karena sangat riskan kalau saya yang gaji mereka. Betul, betul. Jadi begini, kalau pemasukannya misalkan per hari, misalkan ya per hari 1 juta, Iya. terus saya ini pekerja sosial, pasti ini uang keluar. Betul, betul. Keluar. Orang mau apa saya jual pakai. Saya sudah Terbiasa. pernah alami itu. Pas mau gajian tidak ada uangnya. Terus saya balik cepat. Kalian yang gaji saya deh. Jadi memang ini luar biasa nih. Iya. Kakak Tini ini dia ini betul pola pikirnya sudah beda dengan yang lainnya gitu. Saya juga belum sampai ke situ. Oh, kita ini gaji itu luar biasa itu Kak. Jadi ini yang kedua Kak, kita mau tanya. Kita kan tahu sosok kakak ini kan sangat aktif di medsos, banyak kontroversi gitu kan, loh. Kontroversi, Dan juga ya haters. betul banyak haters. Atau mungkin kita ini sudah siap memang berkorban untuk rakyat kecil gitu. Iya sih. Gimana, saya Kak? sebetulnya cuma gimana Kak? Mungkin bakat ya Gimana, Kak? dari nenek moyangnya kita ya, pemberani. Oh gitu Kak ya? Dari baik pihak bapak, Iya. mama lebih-lebih lagi. Katanya konon saya punya kakek itu punya ilmu silat yang bisa membelah gunung. Wah itu yang Jadi ngeri itu. ini- Boy, kau dengar itu Boy, hati-hati kok. Bisa membelah gunung. Itu arti kiasan, tapi saya Iya, tidak tahu bagaimana makasih, Pak. caranya. Terus dari pihak bapak, ibu bapak saya itu perempuan yang tangguh, pemberani. Tangguh juga. Dulu dia kalau misalkan pernah didatangi dengan camat, karena dia kan hobinya racun ikan, apa sih namanya, racun ikan di kali itu, pakai Iya, pakai tuba, didatangi camat, dimarahi dia. Kenapa kok begitu? Oh dia lawan, dia bilang saya kok larang, sementara kau biarkan. Iya, Akhirnya dia dikasih kali, kau boleh menubah di situ saja, jangan pindah-pindah. Berarti kakak ini dia ini nggak takut ya, dia nggak takut nggak takut ancaman di luar. Karena Iya, sudah keturunan pemberani kayak. sudah ada di darat. betul. Gitu. Jadi selama ini Kartini itu sering dapat ancaman begitu kayak? Tidak pernah juga. Nggak pernah juga. Iya. Dari teror begitu. Teror, cuma belakangan ini itu kan aneh sekali saya rasa. Karena dia demi jabatan, dia bagaimana sih dia sebetulnya yang teror saya. Gitu. Tapi saya tidak pernah takut. Karena dia kan kepentingannya untuk jabatan. Gitu kayak. Gitu ya. Sekarang ini saya mau tanya kita itu serang lawan politik itu gimana Kak? Maksudnya itu memang dari kita sendiri atau mungkin ada yang Kasih titip? tahu gitu. Iya, ada yang titip gitu Kak. Rata-rata awalnya dari saya sendiri. Iya, Saya gitu, tuh Kak, suka benci orang. Iya Kak. Kalau misalkan saya lihat orang kaya, saya harus selidiki dari mana kekayaannya. Kalau kekayaannya tidak masuk akal, Iya, misalkan iya. dari apa yang dia jual, Iya Kak. itu saya akan cari tahu dan saya akan serang Berarti memang itu kayak maksudnya awalnya itu memang dari diri sendiri dari Kak. diri sendiri. Cuman pada saat ujung-ujungnya mungkin ada juga yang mau titip-titip kayak. Ujung-ujungnya bukan titip sih sebetulnya. Mereka kasih informasi nih. Oh, begitu. Jadi kalau saya sudah bikin status, diambil sama wartawan. Wartawan ambil,
Terus lebih bagus lagi kalau wartawan ambil, karena lebih akurat mereka ambil. Dari berita wartawan saya bisa ulang lagi begitu. Begitu kayak berarti. Iya, dan data saya akan dikasih orang. Iya betul. Di inbox, di WA, dikasih data. Dan saya tidak pernah sebut orang siapapun. Iya betul. Makanya kenapa saya sebut jinku? Karena saya tidak pernah dari dulu, main sendiri iya, saya. Betul. Lone. Iya. Lone wolf ya kayak. Iya. Jadi Wolku itu tidak, orang cuma lihat saja setiap iya, hari. Betul. Sampai jutaan gitu. Memang tidak ada yang berani like. Karena nanti ketahuan bilang, oh iya, ini. betul Kak. Mengintip. Tapi memang berarti Kartini ini dia betul-betul dia memperjuangkan itu keadilan gitu. Keadilan rakyat kecil. Atau mungkin dia agak keras, tapi ya memang sudah begitu wataknya. Gitu. Berarti memang kakak ini di medsos itu memang nggak ada kepentingan lain ya Kak ya? Tidak ada sama sekali. Iya, itu memang sudah wataknya. Iya. Gitu. Dan bukan begitu saja. Sudah lama kan saya, sudah sejak tahun 2006. Dan kita menjadi penggiat, saya kan aktivis medsos. Iya Kak. Itu tidak mudah juga. Saya harus banyak membaca. Jadi sebelum ada status yang saya buat, saya baca dulu, cari referensi siapa, bagaimana, bandingkan dengan yang di luar apa gitu. Tidak asal. Dan selain itu juga kadang bukan mauku, ada kayak ada bisikan gitu. Nah, ini yang harus saya tulis. Biasa juga ada orang titip, tolong titip ini, saya tidak tulis-tulis. Nanti lama, kadang nanti 2 minggu, nanti 3 minggu baru saya tulis. Karena dia muncul momennya. Jadi saya buat status pas momen. Tidak ada yang saya buat status tidak ada sebabnya. Ada sebabnya semua. Nah, berarti Kartini itu dia itu menyerang, bukan istilahnya dia ini, memang dia ada sebabnya gitu. Ada sebabnya, iya. Gitu. Jadi memang betul-betul ini Kartini ini jiwanya memang pemberani. Ya, Kartini kan dulu pernah terjun di pemilihan ya Kak? Iya. DPD ya? DPD. Iya, itu mungkin yang kedepannya gimana Kartini, mau terjun lagi atau gimana? Biar Kartini itu lebih ini kan, lebih banyak ini lagi. yang bilang gini, kalau saya sudah di DPD itu atau di mana, saya tidak bisa bersuara lagi. Gitu. Tapi saya berpikir justru tidak. Sekarang kondisi saja saya tidak punya uang yang banyak. Iya, kan? betul Kak. Saya bisa bersuara. Kalau mungkin saya sudah di DPD, sudah ada jaringan, sudah ada uang, saya bisa buat lebih bagus lagi. Iya, kita membantu lebih ini. Iya, lebih Terus bagus. saya buat lagi mungkin kaki tangan. Iya, betul Kak. Generasi. Jangan saya sendiri terus begini. Kekuatannya kita finansialnya enggak ini kasihan. Saya sudah bisa buat kekuatan. Betul. Saya akan bisa melahirkan Tia Saranani yang lain gitu. Betul Kak. Sekarang itu banyak itu masyarakat sudah tidak peduli sama ini, sama virus. Mungkin Kartini bisa sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Sudah tidak yang sudah kapat tuli nih. Iya, tuh. Saya ini perawat COVID. Iya, betul. Saudaraku kena COVID, saya pasang badan untuk merawat dia. Iya, kasihan. Jadi saya jaga serumah. Jadi kita isolasi mandiri. Padahal dia itu kalau menurut saya, tapi ada orang lain lagi mengatakan dia yang tergawat. Iya. Kakakku ini yang tergawat dia dapat. Sampai napasnya tinggal di sini aja. Kasihan. Dia sendiri yang kendalikan dirinya bagaimana. Jadi menurut saya virus COVID ini ada. Jadi saran saya tetap prokes, jaga jarak, pakai masker, terus jaga imun saja. Iya, betul. Iya. Jangan stres juga Jangan stres. Terus kalau sudah ada gejala ringan seperti flu, minum obat flu dan istirahat yang banyak. Itu karena ini virus. Betul. Berarti Berarti itu virus COVID itu jangan dianggap enteng gitu. Iya. Nah, Kartini ini cukup percaya diri nih, suatu saat ini mau maju lagi ya Kak ya? Iya. Itu apa yang bikin Anda ini percaya diri suatu saat nanti dipilih sama rakyat kecil Kak? Yang pertama karena yang lalu itu saya maju, saya diganjal supaya tidak lolos. Berarti itu nilai bagi saya. Saya berpikir saya ini menakutkan. Iya, betul. Kenapa harus diganjal gitu? Dan banyak juga peserta yang tidak inginkan saya jadi. Jadi doa mereka lebih terkabul dari doaku rupanya. Sebenarnya Kartini ini di luar aktivitasnya pecinta pegiat medsos, terus terus juga mungkin politik dan lain itu, di luar itu sebenarnya Kartini ini hobinya apa Kak? Gitu, hobi-hobi yang di luar dari segala itu. Mungkin hobi makan Kak atau hobi jalan-jalan? Apa deh? Iya, hobi-hobi yang menyenangkan. Tidak, saya bingung karena semua saya lakukan, saya bisa nikmati semua. Hobi itu Kak? Ada orang melihat begini. Kalau kau lihat lukisan yang gambarnya, misalkan orang melukis gambarnya api, itu kan tidak baik bagi dirimu.
lihatlah lukisan yang gambarnya pemandangan atau apa. Saya tidak, saya lihat lukisan api, saya anggap ini suatu seni yang saya bisa nikmati semua. Lukisan Iya, api betul. saya bisa nikmati, lukisan pemandangan bisa saya nikmati. Berarti Kartini ini dia nih tiap hari dia adalah hiburan buat dia Iya, gitu ya. tidak ada, sama. Nggak ada yang anu ya, maksudnya apa yang kita lakukan kita cintai semua. Kak. Iya, jadi Iya. seperti contoh saya baku tengkar di medsos, Iya. baku tengkar atau berhadapan itu saya anggap seni. Bagaimana Iya. saya bisa menang Wih. dengan dia? Ada orang kan kalau habis baku tengkar dia naik darahnya pulang kurang ajar makin, saya tidak. Gitu kayak. Iya, Jadi sekarang saya mau tanya yang terakhir sama Katin toh. iya. Pertanyaan terakhir, makanan apa yang kita suka Kak? Apa yang kita suka nanti kita pesan di sini. Iya kan? Iya. Apa yang kita suka? Kalau di yang pir paling ini kita suka? andalannya apakah? Apa yang paling enak? Apa yang paling enak di pir? Oh, Enak semua. tapi andalannya apa? Ikan Saya sunu. sebetulnya paling suka ikan, bukan ikan rebus, apalagi ikan masak. Oh, woku sudah ada minta tadi. Ada woku ya? Ada Mi. Berarti Kartini ini hobinya makan ikan. Makan ikan. Gitu ya. Berarti Kartini ini siap nih review di makanan di Sebetulnya hobiku Iya. itu daging sapi, daging-daging ini ya, daging-daging sapi. yang diiris-iris nih Iya, Kak. gitu. Barbecue. Baik iya barbeque kah, kambatu kah, atau apa kah. Tapi berhubung saya hipertensi, Iya, Pak. hipertensiku baru bisa tahu ini. Jadi sekarang kita sudah selesai guys podcastnya. Bincang-bincang sekarang kita mau review makanan. Ah. Makanan dari Pir 29. Jadi kita mulai dari Dari mana Kak? dari ini dulu kira-kira. Ayam. Ayam, ikan dulu deh. Ikan itu pun. Iya. Kita coba dari ikan dulu. Kau ya sabaran. Jadi ini namanya ikan woku. Ikan woku. Ikan apa ini? Katamba. Katamba itu yang mana yang? Jadi ini ikan masak woku. Kami Kita coba ya. Oh, itu kami nanti kita anu dulu. Kami. Dia menonjolkan apa dia ini? Kalau woku? Bumbunya. Rempah-rempah Kayak kunyit. iya kunyit rempah-rempah. Mm-mm. Apa bedanya sama ini Bu sama palu mara? Palu mara. Palu mara kan ciri khasnya orang mana tuh? Kendari. Kendari. Dia ikan kuah yang untuk kalau songgi dia kuahnya. Kalau ikan ini dari Manado. Oh, dari Manado nih waktu ini. Jadi Rempahnya kental dia. Jadi dia lebih kental, dia punya air sama rempahnya. Iya. Kalau palu mara kan airnya lebih banyak. Iya. kunyit dia. Terus selanjutnya Berarti gimana? Ayam. Rasanya gimana Katin? ini tapi ini kali mungkin karena bagaimana agak asin. Gitu. Mungkin atau gimana deh? Pokoknya agak asin lah sedikit. Mungkin apa? Mungkin kalau makan harus enggak, dia harus pakai nasi. Iya dengan nasi. Nasi supaya hilang anunya. Ini ayam apa namanya? Kampung Bu, ayam goreng mentega. Namanya? Ayam goreng mentega. Goreng mentega. Kampung. Jadi saya ambil. Kenapa dia mesti pakai kacang? Variasi. Iya, kita bayar saja. Iya. Jadi saya bumbunya dulu ya saya makan. Menteganya kayak ada rasa apa? Menteganya lagi. Ada punya ini apa? Ini Kecap. kecapnya. Saus apa? Mentega campur apa? Tapi secara keseluruhan gimana Katin? Enak ya ayam? Enak. Enak. Pokoknya lebih enak lagi kalau dibungkus. Ini enak sekali. Selanjutnya Coba Katin ininya. ini dulu sayurnya. Sayur dulu, sayur kangkung. Ini sayur kangkung. Jadi ini kangkung ca. Catoge. Kayak Pakai tauco. Jadi ini tauconya yang Itu tadi yang itu. kacang-kacangnya. Yang kayak kacang ini. Tuh. tauco. Gimana Katin? Mantap. Enak sekali. Dia kan pakai kayak terasi tuh tauco. Jadi gimana? Enak. Katin? Selanjutnya mie. Ini kita ambil ini. Uts.
Kalau mie sih saya jamin enak sih. Ini mie khas Pir, spesial. Kita coba dulu. Ini ada baksonya. Ini mie-nya kan sudah agak dingin toh? Iya. Biasanya kalau kita makan mie sudah agak dingin itu enggak enak. Ini masih tetap. Jadi kayaknya ini yang sudah terenak. Terus kan mungkin ada bumbu yang menonjol kalau di mie di tempat-tempat lain. Kalau ini kan Tidak, rasa iya rata. tadi mantap lah kalau roti makanannya. Pir 29. Ya Bu ya? Karena bintang tamunya kita katin dia semua enak ya kayak. Semua enak. Tidak karena betul. Enak tadi kalau dibungkus kayak. Kita mau tanya dulu, asparagusnya gimana Kak? Ini kita ini sudah, saya tidak bisa bedakan ini antara lapar dengan rakus dengan suka. Karena coba lihat habis semua. Habis semua tadi? Ini tadi yang paling banyak saya makan, sayur. Terus ini saya bagianku empat potong saya ini. Terus ini seharusnya makanan pembuka. Tapi nanti kita sudah makan baru diingat. Tapi gimana kayak itu rasanya? Rasanya enak sekali. Di sini kan terkenal ini asparagusnya. Iya, karena lengkap juga isinya. Toh? Ada kepitingnya Kak? Ada asparagusnya. Asparagusnya ada. Ini nih asparagusnya. Mau yang ayam atau yang kepiting? Berarti secara keseluruhannya Kak, nilainya berapa ini Pir 29? Dari 7 sampai 10. Jadi 7 sampai 10 Iya. nilainya ini 9,9. Berarti hampir sempurna. Hampir sempurna. Itu luar biasa kayak. Karena kan saya lihat tuh baik di medsos di mana setiap acara di Pir pasti terakhirnya Mr. Tupperware bergerak, orang mondongo membungkus. Jadi selanjutnya ke salad. Ambil sausnya. Kita coba ya. Ini terdiri dari pepaya, buah-buahan semua. Ada semangka, terus apel, melon, Mayonesnya juga ada. Mayonesnya. sausnya. Saya tidak tahu mereka bikin dari apa ini, kok enak semua. Enak. Ini ya. Habis semua ini mana? Tidak ada yang tidak enak. Enak semua ini. Mr. Tupperware. Selanjutnya pisang goreng. Tahu ini. Jadi habis digoreng, ditaruh ini palem sugar, terus susu, keju. Sekarang kita makan, pakai tangan saja. Rupanya enak juga. Enak semua. Ini terigunya kriuk dia. Terigunya pakai kriuk ini, terigunya ini, ha. Iya. Hah? Ada kejunya. Kejunya. Ini keju biasa atau keju yang spesial? spesial ini. Makanya rasanya di sini terjamin. Ini restoran bintang 5 ya? Untuk Kendari. The only direction that I'll ever need is a deeper connection